Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM C20118302. Perkenalkan, nama saya Asmarini, Standbook C2011-18289. Nama saya Finyalisa dengan Standbook C2011-18303. Perkenalkan, nama saya Kurniansi, Standbook C2011-18284. Dengan judul Teori Analisis pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU Gajah Mada, Jember, yang bertujuan untuk menganalisis jumlah jalur fasilitas yang dioptimal dan kinerja pelayanan pada tingkat optimal. Metode analisis yang digunakan adalah analisis teori antrian sesuai dengan model antrian yang diterapkan pada SPBU Gajah Mada, Jember, yaitu model antrian jalur berganda atau multiple channel queuer system. Artinya, terdapat lebih dari satu jalur fasilitas dan hanya ada satu tahapan pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan untuk menyelesaikan pelayanan. Ya, pendahuluan. Di mana sini pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun semakin bertambah, begitu juga dengan kemajuan zaman di segala sektor. Seiring dengan kemajuan zaman, maka sektor industri mengalami perkembangan yang pesat, terutama dengan lainnya inovasi dan teknologi baru yang diterapkan dalam praktik bisnis baik barang maupun jasa. Tinjauan pustaka, manajemen operasi, di mana serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Operasional didefinisikan sebagai manajemen proses konveksi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan input yang diubah menjadi keluaran yang diinginkan berupa barang dan jasa. Menurut Hesser dan Render, antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian dan merupakan orang-orang atau barang dalam barang yang sedang menunggu untuk dilayani, atau meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas sebaik-baiknya agar dapat melayani pelayanan dengan efisien. Selanjutnya, teori antrian, di mana salah satu teori antrian ini merupakan suatu bagian yang bermanfaat di dalam dunia usaha, karena masalah dunia usaha yang berkaitan dengan kedatangan dan kemacetan akan terbantu dengan adanya teori antrian ini. Tujuan utama teori antrian ini adalah mencapai keseimbangan antara ongkos pelayanan dengan ongkos yang disebabkan oleh waktu menunggu. Saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu metode penelitian. Ya, jadi yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini berjudul Analisis Teori Antrian pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Gajah Mada, di mana penelitian ini merupakan penelitian tindakan atau action research. Menurut Nana Shadi Sukmadinata, penelitian tindakan adalah suatu pencarian sistematik yang dilaksanakan oleh para pelaksana program dalam kegiatannya sendiri. Nah, action research juga merupakan proses yang mencakup siklus aksi yang mendasarkan pada refleksi umpan balik, bukti dan evaluasi atas aksi sebelumnya atau tindakan sekarang. Penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu pada permasalahan antrian pengisian ulang bahan bakar umum untuk pengguna sepeda motor. Nah, yang kedua adalah jenis dan sumber data. Yang pertama adalah jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang merupakan perhitungan statistik digunakan untuk menghitung kinerja waktu pelayanan pada saat pengisian ulang bahan bakar umum di SPBU Gajah Mada, Jember. Yang kedua adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari sumber datanya.
Contoh data primer dari penelitian ini adalah observasi tentang jumlah orang yang akan mengantri untuk melakukan pengisian ulang bahan bakar umum di SPBU Gajah Mada, Jember. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang datang ke SPBU Gajah Mada, Jember untuk melakukan pengisian ulang bahan bakar umum. Kita menentukan sampel pada penelitian ini yang digunakan yaitu teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri pada penelitian ini yang digunakan yaitu teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang sangat erat dengan populasi sebelumnya yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini teknik yang dilakukan dengan metode observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk menganalisis dan mengambil keputusan. Nah, yang terakhir adalah kerangka pemecahan masalah. Kerangka pemecahan masalah diperlukan untuk memberikan gambaran sistematika yang digunakan dalam menjawab permasalahan dari penelitian. Di sini saya akan menjelaskan kerangka pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah start. Start yaitu tahap awal atau persiapan sebelum melakukan penelitian terhadap masalah yang dihadapi. Nah, yang kedua adalah pengumpulan data, yaitu tahap di mana peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan sebuah penelitian. Ketiga, menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan model jalur berganda. Nah, yang keempat, menganalisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan rumus model jalur berganda, yaitu tahap untuk mengetahui probabilitas orang dalam sistem, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, waktu rata-rata yang dihabiskan dalam antrian, jumlah rata-rata orang yang menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan untuk menunggu dalam antrian. Yang selanjutnya adalah menganalisis tingkat pelayanan optimal untuk menentukan jalur fasilitas yang optimal. Nah, yang keenam adalah menganalisis kinerja waktu pelayanan pada tingkat optimal. Yang ketujuh, mengambil kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan. Yang terakhir yaitu stop, menunjukkan berakhirnya kegiatan penelitian. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan terhadap artikel dari kelompok kami. Pertama yang akan saya bahas mengenai hasil penelitian. Untuk hasil penelitian, di sini terdapat struktur dan jumlah fasilitas sistem pelayanan. Struktur sistem pelayanan SPBU Gajah Mada Jember dalam proses pelayanannya dapat dilihat dari gambar. Kedatangan untuk antrian pada jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan jalur 4 itu semuanya selesai. SPBU Gajah Mada Jember beroperasi selama 24 jam setiap harinya. Dengan pembagian shift menjadi 3, yaitu shift pagi dari pukul 6 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk shift siang pukul 14 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan shift malam pukul 22 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pada saat istirahat, SPBU Gajah Mada Jember tetap dibuka karena fasilitas yang ada secara bergantian melayani pelanggan sampai waktu istirahat selesai. Sehingga pada saat waktu istirahat selesai, semua fasilitas kembali melaksanakan tugasnya. Jadi pada waktu istirahat, pelanggan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tingkat pelayanan yang diberikan oleh setiap jalur pada fasilitas relatif tidak sama. Karena ada pelanggan yang memerlukan waktu yang lama, ada yang cukup lama, namun ada juga pelanggan yang memerlukan waktu yang tidak lama. Hal ini terjadi karena kebutuhan setiap pelanggan berbeda-beda. Dalam perhitungan ini, yang diambil merupakan rata-rata yang dapat digunakan sebagai dasar
Selanjutnya, tingkat kedatangan pelanggan dan tingkat pelayanan fasilitas. Jumlah pelanggan yang datang setiap hari dan setiap jamnya itu memiliki jumlah yang berbeda-beda karena kebutuhan akan bahan bakar setiap pelanggan juga pasti berbeda. Tingkat kedatangan pelanggan per jamnya dapat dicari dengan cara menjumlahkan kedatangan pelanggan tiap jam yang sama dibagi dengan 10 hari kerja. Tingkat kedatangan pelanggan per jam itu dapat dicari dengan cara banyaknya pelanggan jam tertentu selama 10 hari. Di sini ada tabel hasil pengamatan langsung yang dapat kita ketahui bahwa tingkat kedatangan pelanggan yang paling tinggi itu terletak pada jam 7 sampai jam 8 dalam jumlah rata-rata 284 sepeda motor. Sedangkan tingkat kedatangan pelanggan yang terendah itu terletak pada pukul 12 sampai pukul 13 dengan jumlah rata-rata 143 sepeda motor. Rata-rata tingkat kedatangan pelanggan SPBU Gajah Mada Jember itu dapat dilihat dari grafik ini. Ini adalah grafik rata-rata tingkat kedatangan pelanggan. Tingkat kemampuan atau rata-rata untuk melayani kebutuhan pelanggan dalam setiap kedatangan itu disebut sebagai kemampuan pelayanan. Tingkat pelayanan per jamnya di SPBU Gajah Mada Jember itu dapat dicari dengan cara jumlah kedatangan pelanggan dibagi dengan total jam kerja. Di sini ada 1182 dibagi dengan 6 sama dengan 197 per orang. Selanjutnya, hasil analisis sistem antrian dengan model antrian jalur berganda. Fasilitas yang disediakan untuk melayani pelanggan pengisian bahan bakar umum sepeda motor berjumlah 4 fasilitas dengan pelayanan 1 tahap, maka dapat dianalisa dengan menggunakan model sistem antrian jalur berganda. Analisis sistem antrian dengan model jalur berganda atau dengan notasi model B M per S. M jumlah jalur yang terbuka, X jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu. Selanjutnya, pembahasan penelitian. Menurut hasil dari analisa yang dilakukan dapat dilihat bahwa model struktur antrian itu diterapkan oleh SPBU Gajah Mada Jember adalah multi-channel single phase. Artinya, pelayanan yang diberikan oleh SPBU Gajah Mada Jember adalah 1 tahap dan jumlah fasilitas yang dimiliki lebih dari 1. Jumlah fasilitas pelayanan itu disediakan sebanyak 4 jalur fasilitas pengisian bahan bakar umum, di mana pelanggan yang akan melakukan pengisian ulang bahan bakar umum harus menunggu dalam jalur antrian sebelum dilayani. Selama pelayanan berlangsung, waktu yang dibutuhkan pelanggan dengan pelanggan yang lain dapat dalam mendapatkan rata-rata kemampuan pelayanan yang dimiliki oleh SPBU Gajah Mada Jember adalah 167 pelanggan sepeda motor per jam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari artikel kami yang berjudul Analisis Teori Antrian pada Pengisian Bahan Bakar Umum Gajah Mada Jember. Seperti yang kita ketahui, jumlah jalur fasilitas yang optimal yaitu 5 jalur fasilitas. Jika dibandingkan dengan pola kedatangan pelanggan, dapat dikatakan masih sangat kurang optimal. Oleh karena itu, dilakukan metode perbandingan antara sebelum penambahan jalur fasilitas dengan sesudah penambahan jalur fasilitas. Kinerja sistem pelayanan yang dilakukan di 4 jalur SPBU, yaitu Gajah Mada Jember, pada proses pengisiannya dapat dikatakan masih kurang optimal dikarenakan antriannya pada waktu pelayanan pelanggan untuk mendapatkan giliran untuk dilayani masih sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pihak SPBU memberlakukan 5 jalur fasilitas untuk mengurangi waktu yang diperlukan pada proses pengisian. Berdasarkan perhitungan yang menggunakan model sistem antrian jalur berganda, maka waktu pelayanan yang diperlukan
pada 4 jalur fasilitas pada proses jam sibuk, yaitu jam 7 sampai jam 8 sebesar 0,310 menit dengan rata-rata kedatangan pelanggan sebesar 284 orang setiap harinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.